Jadi seri sesi kali ini yaitu tentang COVID 2019 Framework. COVID sendiri merupakan kepanjangan dari Control Objective for Information Technology. Jadi penekanannya pada kontrol objektif. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini ya normatif ya, mengenali konteks dan manfaat dan alasan utama COVID, kemudian atribut kunci dari kerangka COVID, ada membandingkan prinsip-prinsip COVID, menjelaskan komponen dari sistem tata kelola, kemudian menjelaskan elemen tata kelola dan tujuan manajemen, membedakan manajemen kinerja berbasis COVID, menggunakan perspektif kedewasaan atau maturity dan capability. Kemudian menemukan cara untuk merancang suatu sistem tata kelola yang disesuaikan atau tailored menggunakan COVID. Kemudian menjelaskan hubungan antara desain COVID dan panduan implementasi. Mohon izin buka masker. Baik. Kemudian berikut merupakan diagram konsep dari governance and management of INT. INT itu maksudnya Information and Technology. Jadi di sini ada life cycle dari ini. Jadi kenapa ada suatu governance atau tata kelola dan manajemen itu karena di sini ada dibedakan mulai kita berawal dari ini kebutuhan bisnis. Jadi ada kebutuhan bisnis, kemudian ada tren teknologi. Jadi teknologi semakin berkembang itu sebagai penggerak kita dalam membuat strategi di perusahaan ini. Nah, di sini dari bisnis requirement tersebut dan tren teknologi ini perlu diidentifikasi investmentnya dan mengetahui budgetnya. Kemudian dari strategi ini dilakukan pengembangan. Nah, dari pengembangan implementasi ini perlu ada suatu handover dari development ke operasi. Nah, di sini nanti juga butuh business support dalam develop, provide, dan resource support. Kemudian dalam sisi operasi dan strategi juga perlu suatu kontrol risiko untuk menjamin risiko tersebut termanage, terkendali. Kemudian setelah itu, nah di dalam konsep group ada suatu governance and management INT framework. Jadi di sini ada suatu IT governance dan IT management. Nah, bergerak dari kebutuhan bisnis, kemudian ada tujuan dari bisnis tersebut, kemudian di list apa aja tujuan-tujuannya. Nah, di dalamnya ada suatu fungsi kontrol. Nah, kontrol di sini yang dimaksud adalah suatu kebijakan, prosedur, praktek, maupun struktur organisasi. Nah, di sini tujuannya untuk menjamin, memprovide, menjamin kebutuhan bisnis yang reasonable itu masuk akal gitu, yang bisa dicapai. Kemudian untuk mencegah, mendeteksi, dan mengkoreksi risiko-risiko yang ada dalam IT. Setelah itu untuk optimize cost. Jadi perlu ada pengendalian biaya juga untuk resource optimization. Seperti itu. Kemudian selanjutnya enterprise governance of information technology. Di sini tujuan dari enterprise governance of IT ini adalah untuk kebutuhan bisnis. Jadi ada business and IT alignment. Jadi kebutuhan bisnis ini align, selaras. Kalau sebelumnya itu di COVID sebelumnya itu bukan alignment tapi merupakan berjalan sendiri-sendiri antara bisnis dan IT. Namun di COVID 2019 ini ditekankan bahwa bisnis dan IT itu berjalan selaras, di align.
Nah, kenapa align itu untuk membentuk suatu value creation atau suatu nilai yang ingin dicapai. Nah, kemudian di COVID 2019 ini yang berbeda juga dengan COVID sebelumnya, COVID 4 dan COVID 5 merupakan ya ini adalah dipisah antara governance, IT governance dan manajemen. Karena sebelumnya IT governance and management. Nah, sekarang ini dipisah. Nah, yang bikin membedakan yaitu di IT governance yaitu menetapkan suatu tujuan objektif. Jadi align bisnis, kemudian enable bisnis, bertanggung jawab terhadap resource, IT risikonya juga dimanage, kemudian melakukan evaluasi performance dan memprovide suatu arahan itu dari IT governance. Kemudian di IT management itu melakukan measure pengukuran dan report performance. Kemudian mentranslate itu menerjemahkan strategi menjadi aksi gitu. Dengan menambah otomatisasi, kemudian mengurangi biaya dan memanage risiko. Kemudian sebelum menerjemahkan strategi, yaitu menerjemahkan direction atau arahan dari atas menuju strategi. Nah, dari strategi kemudian berubah menjadi aksi. Gitu. Nah, ini dilakukan oleh IT management. Jadi dipisah antara IT governance dan IT management. Kemudian selanjutnya, nah ini keuntungan dari INT governance. Ini ada 3 komponen utama yang benefitnya. Yang pertama, benefit realization. Jadi bisa mendeliver suatu tujuan, service, solusi on time dengan budget dan finansial maupun non finansial benefit. Jadi ada keuntungan secara finansial dan non finansial setelah kita menerapkan INT governance ini. Kemudian juga risk optimization. Jadi risikonya itu terkendali, lebih ke pengendalian risiko. Setelah itu juga resource optimization. Jadi dengan reduce cost kita juga bisa meningkatkan optimisasi dari resource tersebut. Jadi kalau tidak mencakup dari salah satu ketiga ini berarti itu belum menerapkan IGIT secara maksimal. Gitu. Nah, kemudian COVID ini merupakan suatu framework atau kerangka kerja. Jadi bukan suatu standar dan bukan suatu sesuatu yang standar, lebih ke best practice. Jadi ada acuan. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, nah acuannya seperti ini. Jadi bukan suatu standar yang harus dilakukan. Karena di COVID ini dia lebih mengadop dari beberapa standar-standar. Jadi misal di Evaluate, Direct, and Monitor itu menerapkan ISO 38500 atau standar internasional untuk tata kelola. Kemudian ada ISO 31000 ini untuk standar manajemen risiko, di Evaluate, Monitor, dan Alignment. Nah, ini bisa mengadop dari sini. Kemudian ada PM Book untuk buku yang istilahnya memuat tentang pedoman manajemen proyek. Kemudian di Alignment dan Business Acquire and Implementation ini juga mengacu pada TOGAF, Open Group Architecture Framework. Nah, ini kerangka kerja untuk memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perancangan, implementasi, dan tata kelola arsitektur perusahaan. Kemudian di Business Acquire and Implementation ini juga ada CMMI atau Capability Maturity Model Integration. Nah, ini untuk pendekatan perbaikan proses. Nah, ini untuk perbaikan prosesnya. Kemudian juga ada ITAL yang mencakup mulai dari atas sampai ke bawah, tapi lebih banyak di bawahnya. ITAL ini lebih ke kerangka konsep untuk teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi. Nah, dan tak lupa untuk monitor, evaluate, dan assess juga menggunakan
ISO 27000 atau standar internasional dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini yang seperti saya jelaskan tadi, COBIT ini merupakan suatu framework ya, jadi kerangka kerja dari Governance and Management of Enterprise Technology. Nah, kemudian COBIT itu didefinisikan berupa komponen. Nah, untuk membangun dan sustain apa ya? Keberlanjutan dari sistem tata kelola seperti itu. Kemudian mendefinisikan suatu desain faktor. Jadi faktor kita untuk mendesain suatu governance system itu seperti apa. Dan COBIT ini bersifat fleksibel dan ada guidance atau petunjuk untuk barangkali ada topik baru yang bisa ditambahkan. Jadi apabila misal ada tahun depan itu ada standar khusus ya yang itu untuk meningkatkan manajemen ini, jadi COBIT bisa nanti menyesuaikan. Jadi setiap berapa tahun sekali ini bisa kemungkinan berubah, ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi fleksibel sifatnya. Dan tidak harus kita menerapkan semuanya. Jadi nanti ada istilahnya ada case tertentu yang karena kita butuh case tertentu tersebut, jadi tidak harus semua dari COBIT ini diterapkan. Nah, lalu kemudian COBIT ini bukan suatu yang mendeskripsikan keseluruhan dari perusahaan IT gitu. Jadi bukan mendeskripsikan, jadi memang suatu framework. Kemudian juga COBIT ini bukan untuk mengorganize perusahaan, jadi bukan untuk menjalankan perusahaannya itu bukan. Kemudian bukan untuk memanage all teknologi enggak juga. Jadi hanya kerangkanya saja, jadi bukan untuk memanage. Kemudian COBIT juga bukan untuk prescribe any related decision. Jadi bukan suatu kalau kita ingin apa menetapkan suatu keputusan, nah itu tidak berdasarkan COBIT. Jadi bukan ditentukan oleh COBIT untuk apa ya mengambil suatu keputusan gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, nah ini perjalanan COBIT mulai dari COBIT 1. Jadi dulu awalnya itu COBIT digunakan sebagai audit di tahun 96. Kemudian di tahun 98 ini meningkat jadi COBIT 2 setelah audit menambahkan fitur kontrol di dalamnya. Kemudian COBIT 3 itu mulai memasukkan manajemen, jadi sudah ada audit, kontrol, manajemen. Di COBIT 4, nah ini ada mulai masuk sebenarnya AT governance, tapi dia masih bergabung dengan manajemen. Kemudian di COBIT 5 ini mulai ada istilah Governance of Enterprise IT, ada GEIT. Nah, di COBIT 2019 pada tahun 2018 ini ada istilah Enterprise Governance of INT. Jadi IT ini selaras dengan Enterprise Governance itu. Selanjutnya, nah di dalam governance ini ada yang namanya stakeholder. Ya ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin stakeholder itu ada dua, dari internal dan eksternal. Yang internal itu mulai dari board office ini bisa berupa direksi atau dewan komisaris, kemudian executive manager ini bisa SVP gitu, lalu business manager dan IT manager, kemudian ada insurance provider, ini biasanya dari audit ya, SPI itu, kemudian risk management, di kita ada EKPMR gitu. Kemudian untuk external stakeholder ini ada regulator atau pemerintah, kemudian dari bisnis partner, ada partner bisnis, jadi yang bekerja di bidang yang sama, tapi beda perusahaan, nah itu bisa dikatakan bisnis partner, kemudian IT vendor, yang membantu kita menjamin operasional dari perusahaan. Kemudian ada prinsip-prinsip dari COBIT. Di sini ada dibedakan menjadi dua prinsip. Jadi ada 6 governance system dan 3 governance framework. Nah, pada governance system
Enamnya yang pertama yaitu provide stakeholder value. Ini seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi kita memprovide kebutuhan dari stakeholder tadi. Kemudian ada holistic approach. Ya, jadi ya di dalamnya ini ada beberapa komponen yang ada beberapa tipe komponen yang bekerja secara beriringan ya di COVID ini secara holistik. Kemudian dynamic governance system. Jadi dia seperti yang saya jelaskan tadi karena dinamis, jadi bisa digunakan sesuai dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Kemudian berikutnya yang keempat ini prinsip dari governance system yaitu distinct for management. Ya, jadi harus distinct. Kemudian nomor 5 tailor to enterprise need, jadi dapat diterapkan untuk kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keenam end-to-end governance system. Nah, di sini tidak hanya fokus pada IT-nya, tapi juga pada proses pemenuhan perusahaan, tujuan perusahaan. Kemudian setelah ada 6 dari prinsip governance system, ada juga 3 prinsip dari governance framework. Yang pertama, jadi framework-nya itu berbasis pada konseptual model. Nah, di dalam konseptual model ini ada key komponen, ada hubungan antar komponen juga untuk memaksimalkan konsistensi dan otomatisasi dari komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian framework-nya juga bersifat open and flexible. Jadi ini menyesuaikan isu-isu terbaru yang ada di sekitar kita. Jadi maksudnya isu-isu terbaru dari dunia teknologi, atau jadi dia fleksibel ini dalam artian nanti ada standar baru mungkin yang bisa dimasukkan dalam COVID tadi. Nah, ini bisa framework-nya kemungkinan ada perubahan. Jadi ada penambahan komponen, ada perubahan istilah gitu. Kemudian setelah itu juga prinsip dari governance framework ini align to mayor standar. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi selaras dengan standar-standar yang sudah ada maupun peraturan-peraturan yang ada. Nah, kemudian setelah itu COVID di 2009 ini juga dapat diimprove dengan fleksibilitas dan keterbukaan. Jadi sifatnya seperti yang saya jelaskan tadi, fleksibel dan terbuka. Kemudian currency and relevant, jadi dia terkini, jadi mengikuti perkembangan zaman dan relevansi terhadap perkembangan yang ada. Kemudian dia juga sebagai petunjuk dari aplikasi, petunjuk dari pengaplikasian COVID. Kemudian dia juga bisa untuk memanage kinerja IT. Nah, berikut overview dari COVID 2019 arsitektur. Jadi input dari COVID 2019 ini mengacu pada COVID 5. Nah, jadi diambil dari COVID 5 dengan beberapa perubahan. Kemudian ada standar dan framework regulation yang ada. Kemudian juga selain dari ini standar dan framework juga ada komunitas. Jadi COVID ini berasal dari satu komunitas ya. Ada IT Institute Governance gitu kalau nggak salah. Nah, itu member dari ISAKA. Nah, di ISAKA itu kalau jadi kita bisa ikut member di ISAKA, nanti kita bisa berkontribusi. Jadi kita punya pendapat, oh ini seharusnya COVID itu seperti ini. Nah, itu bisa ada community-nya di situ. Nanti ada semacam forum-forum nanti membahas bagaimana suatu COVID ini selanjutnya bisa lebih baik lagi. Nah, di sini masukan dari COVID 2019 itu seperti itu, akhirnya terbentuk suatu COVID Core reference model of governance and management objective. Nah, jadi
berupa objek-objek di sini. Nah, di dalamnya ini ada ya seperti ini. Nah, di dalamnya ada suatu objek-objek. Kemudian untuk governance objektif ini dia ada relasi dari satu proses dengan proses yang lain. Jadi saling berhubungan antar prosesnya. Nah, ada objek utama yang jadi ada satu objek dari governance yaitu EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Nah, ini di objeknya governance, kemudian di manajemennya itu ada 4. APO, Align, Plan, and Organize, kemudian PAI, Build, Acquire, and Implement, DSS, Deliver, Service, and Support, dan MEA, Monitor, Evaluate, dan Assess. Nah, ini jadi di sini tuh di sisi manajemennya, kalau di sini di sisi governance. Jadi pengelompokan menjadi 5 domain. Nah, berikut merupakan core model dari COVID 2019. Ada sebenarnya dibandingkan dari COVID 5 ada kalau nggak salah dua ini baru ya, 2 objek baru ya. Ada kemudian ya baik. Jadi ini ada 40 objektif di COVID 2019. Baik, lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu komponen dari governance system. Nah, di governance system tadi yang di governance system ada 7 komponen. Yang pertama proses, ini mendeskripsikan suatu organize dan praktek. Jadi ya aktivitas-aktivitasnya itu dimasukkan dalam proses ini. Kemudian organizational structure, ini di dalamnya ada struktur-struktur organisasi dalam governance system. Kemudian prinsip, policy, and framework. Nah, ini di dalamnya ada kebijakan-kebijakan apa yang ada di dalamnya. Nah, information ini juga ada kira-kira informasi apa yang ada di dalam satu komponen itu. Kemudian ada culture, ethnic, and behavior. Ini lebih ke individual ya, dari enterprise untuk faktor kesuksesan dari governance. Kemudian ada people, skill, and kompetensi. Nah, di sini ada memuat kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu komponen komponen governance system. Kemudian selanjutnya ada service, infrastructure, and application. Jadi aplikasi apa yang kita dapat gunakan untuk menjalankan suatu komponen governance system. Nah, governance system ini dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama generic komponen umum, kemudian varian. Kalau yang komponen ini diaplikasikan pada situasi apapun. Jadi dapat digunakan. Jadi semuanya ini dapat digunakan pada situasi apapun. Kalau yang varian ini ada fokus-fokus area tertentu yang sebenarnya tidak harus semuanya digunakan. Jadi misal contohnya ada untuk kondisi perusahaan yang kecil atau menengah, itu tidak perlu menonjolkan pada misal service and infrastructure. Jadi perlu ditingkatkan pada ininya saja, culture and people, gitu juga bisa. Untuk mungkin cyber security, jadi menonjolkan pada policy seperti itu, policy, information, culture. Nah, itu ditonjolkan, namun yang lain tidak terlalu, itu juga bisa. Jadi yang varian ini ada istilahnya fokus area di sana. Nah, kemudian selanjutnya mengenai desain faktor. Jadi faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk kita dalam menginfluence suatu desain dari
enterprise governance system. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 11 desain faktor. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada future faktor yang bakal muncul di kedepannya. Tapi sementara ini masih 11 faktor. Yang pertama, yang faktor mempengaruhi desain ini ya tentunya enterprise strategi. Kemudian enterprise goal. Nah, ini strategi-strategi dari perusahaan juga berpengaruh pada kita untuk mendesain perusahaan serta tujuan dari enterprise tersebut. Kemudian berdasarkan faktor resiko. Nah, dari faktor resiko tersebut juga menentukan kita dalam mendesain suatu COVID. Kemudian INT relate issue, threat landscape, compliance requirement, role of IT, sourcing model, IT implementation, IT adoption teknologi adoption strategy, dan enterprise size. Nah, ini mungkin kita bisa membahas lebih dalam di sini ya, karena ini dapat istilahnya bagaimana cara kita mengukur mendesain suatu COVID. Ini yang pertama enterprise strategi. Ini ada empat primary strategi ya. Yang pertama strategi perusahaan untuk berkembang atau mengakuisisi. Kemudian inovasi untuk peningkatan inovasi atau sebagai cost leadership. Nah, atau bisa juga sebagai client and service stability. Jadi mana strategi perusahaan yang cocok diterapkan dalam perusahaan yang ingin menerapkan COVID ini. Jadi misal kita contohnya nih ya, yang hijau-hijau ini contohnya, misal ingin ditekankan pada client service dan pengembangan. Nah, di sini berarti nilainya 5. Kalau di Petro mungkin ingin cost leadership gitu ya, jadi ininya bisa 5, yang lain ini innovation juga ingin ditingkatkan, jadi 5, 5, 2, 1, nah itu juga bisa. Kemudian selanjutnya, nah enterprise goal. Oke, monggo, bisa langsung nyala. Iya. Oh iya. Iya, baik, nggak apa-apa teman-teman, kalau barangkali ada yang tadi miss atau pengen didalami dan kurang jelas, monggo bisa langsung ini aja, interrupt. Barangkali dari rekan-rekan yang di Zoom, dari penjelasan tadi, ya? Dulu, Mas. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Agung. Oh iya, nggak apa-apa, monggo. Iya, itu menyesuaikan ini saja sih, menyesuaikan kebutuhan ini juga. Misal, servisnya. Oh iya. Jadi biar usaha kita tuh kayak kelihatan gitu. Tapi menurut statement sampai itu gimana? Enggak, ini tadi sebagai contoh saja sih. Misal dia tergantung perusahaan tersebut berjalan di bidang apa. Jadi tergantung goals-nya juga. Jadi nggak tergantung ukuran juga, tapi tergantung goals-nya tadi. Jadi misal kecil tapi dia goals-nya lebih ke pelayanan. Berarti memang people and skill competency-nya perlu ditambah di pelayanannya. Dan cuman mungkin kalau karena perusahaannya kecil ya, jadi untuk organisasional strukturnya mungkin nggak lengkap. Kalau di sini kan kalau melihat secara dalam di sini tuh listnya ada banyak sekali posisi dalam suatu struktur organisasi. Nah, karena perusahaannya kecil, mungkin ininya nanti bakal kecil di sini. Kemudian di policy-nya juga mungkin nggak terlalu banyak karena orangnya nggak sedikit, tapi menonjolkan ke sini mungkin. Atau prosesnya, karena perusahaannya kecil jadi prosesnya juga nggak terlalu banyak listnya, tapi ditonjolkan di SRV. Jadi tergantung kebutuhan. Misal nah dia ingin menerapkan COVID untuk melakukan digital transformasi gitu. Nah ini berarti yang perlu ditonjolkan mungkin di sisi ini. Nah, struktur
infrastrukturnya dan aplikasi, kemudian apa ya, people kompetensinya juga perlu ditambah, informationnya juga perlu ditingkatkan. Nah, di sana mungkin. Atau untuk cloud computing lah, kalau cloud computing ini jelas di sisi sini, jadi nggak perlu organize yang terlalu banyak, prosesnya nggak terlalu banyak, kemudian mungkin di policy-nya juga nggak terlalu banyak, tapi lebih ke infrastrukturnya. Jadi tergantung fokus area mana yang ingin dipilih gitu. Nah, ya ini semua ini. Kalau itu nanti lebih ke bagaimana mendesain suatu kebutuhan perusahaannya tadi. Nah, ini di sesi-sesi selanjutnya nanti ada bagaimana mendesain suatu. Nah, nanti misal ternyata tujuannya ini, nah itu butuh skill apa, nah di situ. Jadi tergantung goals-nya tadi. Kalau di sini ini semuanya butuh, semuanya ada ini. Di COVID itu ada ini semua, tinggal mungkin nggak semua proses jumlahnya sama gitu. Jadi ada di governance prosesnya nggak banyak, yang aktivitas yang dilakukan oleh board office itu nggak banyak. Tapi misal di operation, nah itu prosesnya banyak kayak gitu. Jadi masing-masing komponen itu berbeda-beda. Tapi yang jelas semuanya ada. Walaupun nanti ada yang kosong mungkin dikosongi gitu. Sementara ini kosong karena belum ada kayak gitu. Mungkin iya. Bisa dilanjutkan ya? Baik. Kemudian nah ini desain faktornya, faktor mendesain kopi tadi. Nah, ini enterprise strategi. Kemudian ya tujuan dari perusahaan ini mengacu pada balance scorecard, ada secara finansial, customer, internal, dan growth. Ini listnya lumayan banyak sih sebenarnya. Mungkin tidak saya jelaskan satu-satu, pokoknya intinya mengacu pada enterprise goal. Jadi ada jenis-jenis dari goals perusahaan ya. Nah, untuk mendesainnya juga bergantung pada ini. Jadi ada nanti pada proses A yang dia untuk mencapai suatu enterprise goal ini gitu nanti. Kemudian faktor selanjutnya yaitu ini mappingnya. Contoh yang tadi mappingnya misal kita fokus ke sini. Nah, nanti nilainya 5. Nah, ini tergantung tadi di mapping kebutuhan perusahaannya kecil atau besar gitu di mapping di sini. Ini juga enterprise goal sebagai cascade keturunan dari kebutuhan perusahaan tadi, kebutuhan stakeholder sebagai dan penggerak. Nah, dari enterprise goal nantinya akan diturunkan ke alignment goal sini, penyelarasan untuk perusahaan, kemudian baru di governance and management objective. Selanjutnya profil risiko. Dari ini list risiko yang ada di COVID. Nah, nanti risiko-risikonya dilakukan mapping seperti apa risikonya berdasarkan kategori tinggi, sedang, normal atau nggak ada risiko. Nah, di sini juga di masing-masing perusahaan juga pasti beda. Jadi ada yang misal perusahaannya cloud, nah itu mungkin risikonya nggak sebanyak yang perusahaan yang ada di kita. Kemudian selanjutnya INT related issue, jadi mengacu pada isu-isu yang berhubungan dengan IT. Ini tadi menyesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Ada beberapa isu-isu. Ini juga dilakukan mapping apakah isu ini diterapkan cocok pada kita atau tidak. Nah, nanti di sini. Kemudian selanjutnya threat landscape. Nah, ini ancamannya normal atau tinggi. Ini juga mempengaruhi desain faktor. Selanjutnya kebutuhan
dari compliance ini sedang, normal, atau tinggi. Kemudian untuk role of IT, nah ini dalam suatu perusahaan juga berbeda-beda. Misal perusahaan tersebut bekerja di bidang pertambangan gitu. Nah mungkin role secara IT-nya nggak terlalu nggak terlalu dominan. Nah, makanya dia dikatakan sebagai support. Kemudian mungkin di perbankan ya, itu IT-nya sangat sekarang misalnya sangat butuh. Nah itu dia di strategi. Atau juga bisa secara turnaround. Jadi sebagai penggerak inovasi bisnis atau bahkan dia suatu perusahaan IT kayak gitu. Jadi bisa mempengaruhi pada desain faktor suatu kopi tadi. Kemudian nah sourcing modelnya juga ada 4, outsourcing, cloud, insource, bisa juga hybrid. Outsource ya dari luar third party. Kalau cloud ini ya kita menggunakan cloud. In-source ini dikerjakan sendiri atau di kita atau hybrid. Nah, bisa ketiganya gitu. Dan setelah itu metode implementasi dari IT ini juga mempengaruhi desain faktor COVID. Nah, itu yang pertama agile. Jadi enterprise-nya ini bersifat lincah ya dalam metode pengembangan aplikasinya. Kemudian DevOps, jadi dia mengembangkan enterprise-nya lebih digunakan untuk mengembangkan aplikasinya. Atau tradisional, ini pendekatan klasik ya untuk pengembangan software, dia terpisah gitu dari IT operation, atau dilakukan secara hybrid. Jadi ada yang terpisah, juga ada yang berbarengan dengan pengembangan perusahaan tadi. Nah, di sini dapat dinilai juga kira-kira di perusahaan yang akan menerapkan COVID ini bagaimana ininya value-nya. Selanjutnya yang 11 yaitu adopsi teknologi. Nah, ini juga tergantung perusahaannya juga. Ada yang first mover, jadi ada teknologi terbaru, nah dia langsung pakai, nah itu first mover tuh. Ada lagi yang follower, nah itu ada yang perusahaan pakai terus kita mengikuti. Ada lagi slow adapter, jadi dia mengadopsi tapi telat gitu. Jadi tergantung juga kebutuhan perusahaan. Kalau mungkin di perusahaan yang tidak begitu mementingkan IT mungkin bisa slow adapter, tapi karena ada yang misal perusahaan butuh IT ini pengembangannya pesat, nah bisa pakai first mover seperti itu. Kemudian nah ini juga ukuran dari perusahaan juga mempengaruhi untuk mendesain kopi tadi. Ada large and small and medium enterprise. Nah ini di COVID ini dibedakan jadi 2. Untuk large itu lebih dari 200 pekerja ya yang full time. Kemudian yang kecil itu di bawahnya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi sempat dibahas, goal cascade ya, tujuan cascading dari goals-nya itu. Ini pertama dari kebutuhan dari stakeholder, ini kemudian ditransform menjadi enterprise strategi. Nah, dari enterprise strategi tadi, nah diprioritaskan menjadi, nah dari enterprise strategi tadi kan jadi enterprise goal ya. Kemudian diprioritaskan kembali menjadi alignment goal. Jadi tujuannya biar align dari IT dan enterprise. Nah ini dikonsolidasikan untuk mengurangi lah, barangkali ada yang ini nggak sesuai, lah ini dikurangi saja. Bisa juga diupdate atau diklarifikasi dari enterprise goal yang tadi. Nah dari alignment goal tadi yang sudah konsolidasikan dengan enterprise goal itu bisa emphasize itu kayak di emphasize diturunkan ke ini objek dikembangkan kembali menjadi IT effortnya. Jadi effortnya itu nanti untuk alignment goal tadi. Jadi yang dilakukan IT-nya itu nanti selaras dengan tujuan perusahaan. Ya, di sini ada istilah IT dan INT. Nah, kalau IT itu lebih mengacu pada
departemen IT-nya. Kalau IT, ada istilah IT di sini itu departemen IT. Kalau INT itu lebih ke information and technology. Jadi kalau dulu tuh kayak informasi dan teknologi itu kayak pokoknya IT gitu kan di departemen IT. Nah, kalau di INT ini itu di seluruh perusahaan. Jadi di seluruh departemen perusahaan. Jadi pasti di suatu perusahaan itu ada informasi kan. Di misal di akuntansi ada informasi. Di mana di pabrik gitu ada teknologi. Nah, di situ masuk pada INT. Nah, jadi di COVID ini bukan hanya di departemen IT-nya, tapi juga ke seluruh informasi dan teknologi yang ada di perusahaan. Nah, ini list dari tujuan perusahaan yang ada di COVID. Ya memang ada banyak sih, jadi mungkin nggak saya jelaskan satu-satu. Ini juga dibedakan balance scorecard-nya berdasarkan aspek finansial, customer, internal maupun growth. Jadi misal ada suatu perusahaan yang dia ingin mengembangkan secara finansial, nah ini berarti finansialnya itu harus masuk semua gitu mungkin ya. Customer-nya nggak mungkin financial and customer, tapi dia secara internal dan growth-nya nggak usah banyak-banyak gitu. Ada yang dia ingin untuk transformation, nah ada mungkin growth dan internalnya ini perlu dikembangkan nih. Nah untuk financial dan customer-nya tidak gitu. Jadi tergantung menyesuaikan masing-masing perusahaan. Nah dari enterprise goal, kemudian di cascade ke alignment goal. Ada lebih banyak lagi alignment goal, ada berapa ini? 13 alignment goal. Jadi ada semacam nanti ada mapping matriksnya gitu ya. Kolom kiri enterprise goal dan kolom kanan alignment goal. Nah, kemudian masuk pada tujuan objektif dari governance and manajemennya COVID. Ini dari 40 objek tadi ada tujuan-tujuannya. Nah, ini juga menyesuaikan pada perusahaan ya. Jadi tidak semua nanti bisa diterapkan di suatu perusahaan. Jadi perusahaan nggak harus menerapkan semua ini, karena mungkin ada perusahaan yang tidak relevan kalau melakukan ini. Jadi tidak ada aktivitas di suatu objek ini. Tujuannya tidak mencapai yang ketiga tadi, tidak mencapai benefitnya tadi. Nah itu nggak perlu diambil, nggak apa-apa. Jadi misal di TI Anper kemarin kan kita juga nggak sebanyak di TI Pusat ya, karena ada memang beberapa objek yang tidak relevan kalau di assess di kita. Jadi tidak banyak. Kemarin dari 40 itu kemarin berapa? Dari 40 16 ya, 16 atau 17 ya, lupa. Pokoknya nggak semuanya lah diterapkan di sini. Apalagi yang sifatnya APO, kemudian EDM ini kan lebih banyak di UP Indonesia kayak gitu misal. Jadi di Anper lebih ke PAI, kemudian DSS dan MEA. Gitu. Ini tujuan dari masing-masing. Ini nanti setelah sesi materi saya share materinya aja, nanti bisa dibaca-baca. Kemudian selanjutnya performance management dari COVID. Nah ini performance management dari COVID. Ini yang kemarin mungkin yang dilakukan oleh asesor terhadap kita gitu ya, untuk mengukur bagaimana performa manajemennya di TI, PG gitu. Nah, ini bagaimana how well governance-nya untuk bekerja, bagaimana dapat mengimprove levelnya, bagaimana konsep, metode, capability level dan maturity levelnya. Jadi di dalam ini performance management ini ada 5 prinsip ya. Yang pertama itu gampang, simple ya untuk dimengerti dan digunakan.
Kemudian conceive with and support the COVID conceptual model. Jadi mengacu pada COVID conceptual model tadi, COVID core tadi yang isinya 40 objektif tadi. Kemudian dia juga reliable, repeatable, dan relevant result. Jadi yang dilakukan itu reliable, dapat diulangi lagi, juga relevan juga. Kemudian fleksibel. Selanjutnya support different type of assessment. Nah, ini juga dapat digunakan dari berbagai macam assessment. Jadi kita bisa melakukan self assessment sendiri menggunakan copy tadi, atau dari formal ini assessment itu juga bisa, atau dapat dilakukan dari audit. Nah, ini ada beberapa level capability proses capability level. Mulai dari 0, jadi lack of any basic capability gitu. Kemudian di level 1 ini sudah dilakukan prosesnya, tapi belum berhasil mencapai tujuan. Nah, itu nomor 1. Sudah dilakukan tapi belum mencapai tujuan, itu nomor 1. Kemudian kalau 2 itu prosesnya sudah mencapai tujuan, nah tapi secara basic ya, itu. Kemudian kalau 3 ini prosesnya sudah mencapai tujuan dan banyak, kemudian ya banyak diterapkan di beberapa proses, itu nomor 3. Kalau 4 ini sudah mencapai tujuan dan sudah didefinisikan ininya apa, sudah terukur. Nah, kalau yang 4 itu sudah terukur, sudah dilakukan, sudah terdefinisi, dan sudah terukur, itu nomor 4. Nah, kalau yang nomor 5 ini dia sudah mencapai tujuan, sudah didefinisikan, sudah terukur, dan ada improvement dari performa manajemennya tadi. Nah, itu udah nomor 5. Ini dari segi capability level. Nah, untuk naik dari level 1 ke level 2 ini ada ketentuannya kalau di COVID 2019. Jadi yang pertama itu fully achieve, jadi ada semua proses yang di bawah ini. Nah, ini kalau sudah dilakukan, ini baru bisa naik ke proses selanjutnya. Ini fully achieve atau largely. Nah, kalau largely dan partially maupun not, nah ini ada beberapa proses yang di bawahnya yang belum dilakukan, ini tidak bisa naik ke selanjutnya. Jadi ada beberapa aktivitas yang misal aktivitas di 2 ini ternyata setelah di persentase itu nggak lebih dari 85%. Jadi misal ada 70% saja di aktivitas nomor 2 ini, nah dia levelnya nggak akan naik ke level 3. Walaupun misal aktivitas tersebut sebenarnya sudah didefinisikan, kita sudah mengukur, tapi belum dilakukan prosesnya, nah itu nggak bisa naik. Dia tetap masih di level 2. Untuk capability levelnya. Nah, ini IT maturity level ini yang dilakukan oleh asesornya. Jadi yang 0 itu incomplete, kemudian yang 1 itu inisial. Jadi sudah dilakukan tapi sebagian ya, jadi nggak mencapai tujuan. Yang 2 itu termanage ya. Ada aktivitas yang termanage. Nomor 3 itu sudah ada prosedurnya ya. Jadi terdefine. Kemudian yang keempat ini ada, pengukuran secara kuantitatif, ada data drivernya, jadi ada data-datanya yang dilakukan secara kuantitatif untuk performance improvement. Nah, nomor 5 ini optimize. Jadi fokus pada continuous improvement. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan, dan otomatis dia akan improve gitu. Nah, ini contoh manage performance pada organizational structure. Jadi salah satu komponen dari copy tadi kan organizational structure ya. Dari berapa komponen tadi? 6 ya?
6 apa 7 ya? 7 ya? Ya, dari 7 komponen. Ini kita ambil contoh ini dari organizational structure. Nah, ini di di SS01 ya. Nah, di dalamnya ini butuh key management practice apa saja di sini. Nah, di sini ada di sini. Nah, kemudian untuk memenuhi struktur organisasi ini itu diperlukan ini posisi-posisi seperti ini. Nah, ada Chief Operation Office, Chief Information Office, Chief Officer, Head IT Operation. Di dalamnya ini menerapkan sistem RACI. Nah, RACI ini kepanjangan dari Responsible, Accountable, Consult, dan Inform. Nah, kebetulan di COVID ini hanya menerapkan 2 saja, yaitu accountability dan responsibility. Jadi dari setiap key management practice itu pasti ada satu dia role-nya sebagai accountability dan ada lebih dari satu untuk responsibility. Jadi responsibility itu lebih ke bertanggung jawab secara operasional ya. Kalau accountable itu yang meminta pertanggungjawaban dari yang dilakukan oleh yang responsible tadi. Kemudian, nah selanjutnya ini mulai beralih ke Taylor itu tadi? Bentar. Mendesain suatu governance system. Ya, betul. Mendesain suatu governance system yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ada beberapa impact of design factor. Jadi ada design factor impact ya. Yang pertama, manajemen objektif, priority, target, capability level. Nah, ini tergantung. Kemudian varian dari komponen dan spesifik fokus area, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini dalam manajemen objektif, priority, and target capability level. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, tiap perusahaan juga dalam menerapkan suatu COVID ini berbeda-beda bergantung pada tadi manajemen objektif, priority, and target. Nah, jadi kan target dari masing-masing perusahaan juga beda. Kemudian capability levelnya juga dari masing-masing perusahaan itu juga beda-beda capability-nya. Jadi ada yang sudah dia level 5, ada yang sudah level 3, nah itu juga beda-beda dalam men-tailor COVID-nya. Kemudian selanjutnya, nah komponen varian, jadi ada satu atau lebih komponen yang memang dalam perusahaan itu butuh diterapkan, tapi ada juga yang komponennya itu tidak perlu diterapkan, jadi nggak harus semua. Ada mungkin DSS 03 itu nggak perlu, nah itu juga bisa. Ada yang EDM 01 itu nggak perlu diterapkan, itu juga bisa di sini. Ada komponen varian. Kemudian, nah ini tentu juga berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi dari fokus area, seperti yang saya jelaskan. Misal dia fokus ke peningkatan keamanan, nah nanti mungkin lebih ke MEA-nya yang ditekankan. Seluruh aktivitas MEA ini harus 5 kayak gitu levelnya. Yang lain 3, 3, 2 itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi tergantung fokusnya. Baik, selanjutnya nah ini langkah-langkah untuk mendesain suatu proses ya. Pertama, ya ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini perlu understand enterprise context and technology. Jadi tadi kebutuhan perusahaan, strategi perusahaan itu perlu didata dulu, dimengerti dulu, di understand dulu. Setelah itu baru determine initial scope of governance system. Itu perlu kira-kira mana yang perlu dilakukan duluan untuk governance sistemnya. Setelah itu refine the scope and governance. Jadi ini consider the threat, landscape. Nah, ini mulai menganalisa consider
rule of IT. Nah, setelah itu baru conclude the governance system design. Nah, ini untuk stage dan step by step untuk mendesain proses. Nah, ini langkah awal dalam langkah awal dalam mengimplementasi COVID-nya. Jadi kalau langkah secara keseluruhannya, nah itu seperti ini. Yang pertama, ini untuk implementation roadmap-nya ya, itu kita berbicara tentang apa yang sebagai penggerak. Misalnya apa penggerak kita untuk melakukan itu. Nah, itu perlu suatu initiate program ya, untuk penggeraknya. Ini dari program manajemen, kemudian di change manajemennya, di middle ring-nya ada establish desire to change. Jadi ada kayak keinginan untuk berubah. Nah, itu apa yang sebagai penggeraknya itu. Kemudian yang paling kecil ini recognize need to act. Nah, jadi memang kita butuh untuk bergerak. Kemudian setelah kita tahu apa yang menggerakkan kita, baru melakukan what are we now? Where are we now? Jadi sekarang kita di mana nih? Kita kan mau bergerak, tapi kita sekarang di mana? Kita mau ke sana, tapi kita di mana? Kan harus tahu posisinya dulu. Jadi harus mendefine problem and opportunity. Jadi harus diketahui dulu masalah dan masalahnya yang kita hadapi itu apa, dan opportunity, peluang-peluang apa yang kita bisa dapat. Nah, setelah itu ada membentuk suatu tim implementasi, kemudian mengakses current state. Nah, jadi melakukan assessment dari kondisi kita sekarang. Nah, ini untuk menilai kita sekarang ada di mana. Setelah kita tahu ada di mana, nah, where do we want to be? Setelah kita tahu kita di mana, kita akan menuju apa? Kita mau kemana? Nah, itu yang langkah nomor 3, mendefine suatu roadmap. Nah, ini yang dilakukan sebelumnya ini 1, 2, 3, 4 ini. Nah, baru level 1 sampai 3 saja. Seperti itu. Ini perlu mengkomunikasikan communicate outcome. Nah, ini kayak kita targetnya nanti outcome-nya seperti apa, kemudian define target state. Jadi mendefinisikan target kita seperti apa, itu untuk improvement life cycle-nya. Kemudian setelah kita tahu kita di mana, dan kita tahu tujuannya kemana, kemudian what need to be done. Jadi apa yang harus kita selesaikan supaya bisa mencapai tujuan itu. Jadi yang pertama merencanakan program, ini di program manajemennya. Kemudian di change enable-nya itu perlu mengidentify role player-nya. Jadi siapa yang melakukan apa itu di fase ini, kemudian membangun suatu pengembangan build improvement. Selanjutnya setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, plan-nya, nah baru menjalankan. How do we get there? Nah, oh ya, tadi lebih ke apa yang kita butuhkan untuk mencapai ke sana, kemudian bagaimana caranya untuk mencapai itu. Nah, itu dieksekusi, kemudian ada operate and use, jadi ada suatu mungkin semacam prosedur gitu ya, operate and use. Nah, untuk improvement life cycle-nya ada implement improvement. Jadi build improvement, setelah di build ada implement improvement, pengembangan dari implementasi. Nah, setelah kita sudah berjalan ke sana menuju tujuan, kita pastikan did we get there. Nah, apakah kita sudah benar-benar ada di sana? Itu kita bisa mengukur benefitnya. Jadi benefit yang 3 tadi itu coba kita realisasikan apakah benar-benar sudah tercapai atau belum. Kemudian embed new approach, yaitu kemudian operate and measurement, jadi melakukan pengukuran dari yang tadi kita di mana dan tujuannya apa, dilakukan pengukuran. Nah, setelah kita dipastikan sudah mencapai tujuan itu,
bagaimana, kemudian pertanyaan selanjutnya, how do we keep the momentum going? Jadi setelah kita sudah nyampe di sana, bagaimana tetap bisa berjalan secara terus-menerus. Jadi perlu ada review effectiveness. Jadi di review apakah yang kita lakukan itu sudah efektif, apakah berkelanjutan, sustain, kemudian masih tetap dilakukan monitor and evaluate. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini sudah cukup panjang ya. Barangkali ada dari teman-teman yang offline maupun online yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, ya mungkin ya. Dari saya materinya ya itu sih. Ini habis ini sharing session aja, barangkali ada tanya jawab. Iya, monggo.